banyak atau tidak? Yang saya tanya pada diri Anda nih, Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu hinggap pada setiap orang yang percaya. Kalau Roh Kudus itu hinggap, berarti dia bertengger seperti kemudian burung yang bertengger di pohon. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada berapa roh yang ada pada diri saudara? Saya punya roh Satu. saya. Ya, oke, saya punya roh saya, tapi saya dikuasai oleh roh Allah. Itu maksudnya. Berarti di dalam diri Anda ada berapa roh? Tetap roh saya, tapi saya dikuasai oleh roh Allah. Gimana ceritanya? Apakah roh Allah, sabar, apakah roh Allah dengan roh Anda sama atau beda? Beda. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa roh yang ada pada diri Anda? Saya punya roh, tetapi roh saya itu dikuasai oleh roh Allah. Itu maksudnya. Sekarang pada diri Anda ada berapa roh? Begini Bang Suma, Anda berusaha untuk menjadikan roh Allah itu ada sesuatu hal yang sifatnya itu, ya? Ini bukan Anda, saya jelaskan panjang lebar, tetapi Anda berasumsi ria, seakan-akan Anda sedang mengajarkan kepada anak TK. Sebenarnya, mohon maaf nih, antara cakupan pemahaman kita tentang roh itu sangat jauh berbeda. Ketika kita berbicara mengenai roh kebenaran, roh kebenaran itu adalah pengajaran yang didatangkan kemudian oleh Roh Kudus yang diterima dari Elohim, dari Tuhan. Makanya dikatakan tadi, roh kebenaran ini tidak berkata-kata selain dari apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Tapi Anda bernarasi liar, Anda menyampaikan salah. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis katanya, saya tahu maksud Anda. Di dalam hadis begini dan begini dan begini. Sekarang kalau itu yang menjadi acuan, tolong tunjukkan di negara mana ini yang kemudian mayoritas Kristen yang bebas dari penyakit AIDS. Apakah orang-orang Kristen ini tidak ada Roh Kudus seperti yang Anda ajarkan? Siapa yang menjajah Belanda, Portugis yang datang ke Indonesia ratusan tahun membunuh? Apakah pada diri mereka tidak ada Roh Kudus? Tidak ada memang. Jadi kalau Anda ditanya, Anda mengatakan pada diri orang percaya ada Roh Kudus, saya tanya, di dalam diri Anda ada berapa roh? Anda mengatakan satu, yang diselimuti roh Tuhan. Apakah roh Tuhan dengan roh Anda beda? Beda. Berarti pada diri Anda ada berapa roh? Begini Bang Subaya. Jadi Anda mengasumsikan bahwa di dalam diri saya itu ada dua roh, ya, ada dua roh, yang satu duduk di sebelah mana, yang satu di mana. Tetapi dalam pengertian bahwa ketika seseorang itu dipenuhi oleh roh Allah, itu berbicara bagaimana roh orang itu, hati, pikirannya, kehidupannya itu dikuasai. Begitu Bang Suma. Jadi ketika ada orang yang Anda katakan tadi penyakit AIDS ataupun berkasus yang lain, itu bicara bagaimana dia tidak memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Maksudnya apa lagi nih? Maksudnya bimbing roh Allah ini gimana maksudnya, Bang? Begini abangku, ya, abangku. Ya. Ketika kita ini sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, ya, kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada roh Allah, roh, ada, kita memiliki roh itu yang memberi pengertian kesadaran bagi kita bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu roh. Untuk kita hidup, ya, menghidupi seperti ajaran Yesus itu, jelas Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus, dan roh itu akan menuntun, mengingatkan kamu akan segala sesuatu kuajarkan kepadamu. Dalam begini, roh bukan berarti sesuatu hal yang sifatnya substitusi, mengganti roh kita, kemudian roh kita kemana, kemudian roh Allah yang tinggal di dalam kita, tetapi lebih ke bagaimana kita itu memberi diri dikuasai dan dipimpin oleh roh Allah untuk melakukan segala pengajarannya. Iya, baik. Sekarang tolong minta ke Roh Kudus Anda menjelaskan ke saya melalui saudara saya ini tentang hukum waris. Coba. Misalnya nih, misalnya orang tua Anda meninggalkan satu petak sawah, luasnya 1 hektar. Menurut Roh Kudus, pembagian yang adil itu ketika orangnya bersaudara bertiga, itu seperti apa? Coba tanya Roh Kudusnya. Begini Bang Subah,
Iya. Ada ayat bahwa janganlah engkau mencobai roh Allah. Lah, kenapa larinya ke sini? Loh, begini, Bang Sumai Bung, ini berusaha dengarkan menjadi- saya, Bung, dengarkan Iya. saya. Dikatakan tentang roh kebenaran itu bahwasanya kalau ia datang kemudian dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Bukan mencobai, tetapi membuktikan kebenaran yang diajarkan itu seperti apa. Kalau yang Anda punya itu betul-betul adalah roh kebenaran, maka roh kebenaran itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Dia yang mengatakan, sebab jika kalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Tetapi kalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Tugas kedatangannya adalah mengajarkan segala sesuatu. Nah, sekarang ditanya, apakah betul roh kebenaran ada pada diri saudara? Karena roh kebenaran ini sifatnya adalah dia membimbing manusia terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang saya ingin Anda memberikan bukti. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana kemudian Roh Kudus Anda mengajarkan tentang ilmu waris. Silakan. Itu sudah topik yang lain, Bang Sumaya. Itu sudah topik yang lain. Mama Begini, Bang Sumaya. Iya, samar-samar Bung, samar Bung. Tidak bisa Bung, tidak bisa. Kita nggak bisa lari dari konteks. Kalau saya mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah pengajaran dari roh kebenaran, tanya saya dengan persoalan yang sama, maka Al-Quran akan memberikan pengajaran itu. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain wa in kunna nisa fawqa natain walahunna thulatha matarak wa in kanat wahidah, dan seterusnya. Al-Quran akan mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh kemaslahatan manusia terkait dengan hukum-hukum penginsapan dunia dan hal dosa, itu akan diuraikan oleh Al-Quran. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada pada diri Anda roh kebenaran, saya uji dong. Buktikan ketika manusia membutuhkan hitung-hitungan terkait harta warisan, berarti roh kebenaran itu wajib mengajarkan. Mana? Tunjukkan ke saya. Ada enggak? Karena Yesus mengatakan dia akan mengajarkan segala sesuatu. Ya betul, Bang Suma. Dan itu berbicara ini, Bang Suma ini berusaha untuk memaksa roh Allah itu mengikuti apa yang maunya Bang Suma. Bukan, kita sementara mencari roh kebenaran itu sebenarnya di Islam atau di Kristen, ternyata di Anda timpang. Nah, silakan, itu persepsi Bang Suma. Oh, bukan persepsi saya, ini pernyataan Yesus, dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua pengajaran kebenaran, penginsapan dunia akan dosa. Iya betul. Dan itu yang kami lakukan. Kami memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Nah, sekarang kalau begitu saya tanya tentang yang tadi, warisan. Apa hubungannya dengan warisan? Segala hukum-hukum akan diajarkan, segala sesuatu akan diajarkan terkait dengan kemaslahatan. Kan Yesus di awal begini, Bung, mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkanmu. Nah, sekarang kalau roh kebenaran itu ada di Kristen, berarti roh kebenaran itu akan mengajar Kristen. Tapi kalau roh kebenaran itu ada di Islam, maka roh kebenaran itulah yang mengajar Islam tentang segala sesuatu. Kita ambil satu contoh tentang harta warisan. Ini kan hal yang besar dalam kehidupan manusia tentang harta warisan ini. Kadang orang perang, kadang orang sampai pengadilan, masuk penjara gara-gara harta warisan. Nah, hukum ini penting karena terkait dengan kemaslahatan kehidupan. Maka saya bertanya, kalau roh kebenaran ada pada diri Anda yang tugasnya mengajarkan segala hukum, maka tolong jelaskan hukum waris kepada saya berdasarkan hukum dari roh kebenaran yang Anda punya. Silakan. Begini Bang Samba, saya tidak punya jangan memaksakan saya untuk memahami tentang hukum warisan begitu ya, karena itu berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang. Tetapi ini konteks kita ini berbicara siapa itu roh kebenaran.
Roh kebenaran itu yang mengajarkan segala sesuatu. Kalau ada yang dikatakan roh kebenaran tapi hukum waris pun tidak diajarkan, itu bukan roh kebenaran. Oke, Itu oke. roh kesalahan. Ini dari semua ini berusaha untuk apa ini, memaksa Roh Kudus untuk campur tangan terhadap hal-hal yang sifatnya lahiriah, hukum warisan tanah La semua. haula wala quwata illa billah. Semua ini. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, roh kebenaran itu akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Benar? Berarti semua aspek kebenaran harus diajarkan oleh roh kebenaran. Iya Bang Suma, itu berbicara menuntun semua orang untuk melakukan hukum-hukum Allah. Nah, Jangan sekarang hukum waris mana? Oke, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung. Hukum warisnya mana? Jangan menyembah berhala. Tidak ada hubungannya. Yang kutanyakan ini Ayah dan adalah, ibu. saudaraku, Kemudian yang kutanya ini adalah tentang hukum waris. hal sederhana aja Bang Suma. Jika sang baginda Muhammad itu adalah roh kebenaran, bagaimana hal-hal yang sifatnya moralnya begitu Bang Suma? Tidak mungkin itu. Bagaimana Moral ia? apa? Moral apa? Saya tidak mau menuduh, saya tidak mau Moral apa, menuduh. Bang? Kalau Itu yang disebut. orang Kristen yang tidak ngerti Islam ini hanya mendengarkan fitnah-fitnahan ini, mengakui bahwa fitnahan itu adalah sesuatu yang benar, maka Islam sudah bubar dari sejak awal. Orang Arab itu adalah orang yang kemudian harus melihat bukti. Faktanya mereka tidak pernah melihat apa yang orang-orang orientalis barat tuduhkan kepada Rasulullah. Apa? Oke Bang. Makanya begini Bang, saya katakan tadi subuh, abang ini tunjukkanlah bahwa apa itu hadis-hadis itu tidak benar. Loh, kenapa orang berbicara, Bung, ketika ada orang yang membawa informasi kepada saudara, maka informasi itu jangan ditelan sebelum ada informasi dari TKP. Nah, Sekarang TKP itu Ya, tempat kejadian perkara yang dituduhkan. Apakah orang Arab sesama Rasulullah mengaminkan fitnahan tersebut, berita tersebut? Kalau iya, mana buktinya? Nah itu kan dalilnya semua dari hadis yang abang pegang. Hadis apa? Hadis barat. Ya Hadis Bang apa? ya. Oke. Hadis apa? Saya tidak terlalu membahas baginda Muhammad, takutnya ada kesel-kesel kata gitu ya. Tapi itu teman-teman Islam Anda belajar. hanya mendengarkan orang, tapi dari orang. Kalau saya mendengarkan Yesus dari langsung di sumbernya, di kitab saudara. Sekarang kalau berbicara mengenai Rasulullah, mana di Al-Quran membahas tentang fitnahan itu? Nggak ada. Nah sekarang begini, di dalam ulangan 21 nomor 16, maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya. Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Ini pembagian warisan kepada Bani Israel. Katanya hukum waris ini adalah hal yang penting kepada anak-anak daripada pewaris, dari sang pewaris dan ahli waris. Nah sekarang roh kebenaran pasti akan memimpin kepada kebenaran tentang warisan juga. Saya tanya kepada saudara, roh kebenaran mengajarkan pembagian harta waris seperti apa? Coba silakan. Bang Suma itu di ulangan ya, dan Bang Suma itu berusaha mengkajikan sebenarnya ini tentang apa yang kita bahas. Siapa roh kebenaran? Anda berbicara mengenai roh kebenaran ada pada Kristen. Tapi ketika saya tanya tanda-tanda dan ciri-cirinya ada enggak? Ini tentang warisan saja. Anda tidak mampu. Oke. Begini Bang Suma. Roh kebenaran itu diberikan kepada orang Kristen untuk bukan mencampuri hal-hal lahiriah Bang Suma, tetapi lebih kepada Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. dengar dulu. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, buktinya adalah orang itu akan menghasilkan buah roh. Yang itu adalah dalam Galatia, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lainnya Bang Suma. Tidak, Yesus tidak, itu Paulus. Yesusnya mengatakan, ini Paulus itu yang Yesus katakan beda.
Yesus mengatakan Oke. dia akan memimpin kamu dalam semua kebenaran. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Oke, Bang. Begini. Bang Ah. Suma ini kan percaya tentang 10 hukum itu juga ya, yang ada di dalam Itu adalah ajaran yang sebelum Yesus, sebelum Roh Kudus. Nah, iya. Ini yang kita tanya adalah ajaran setelah Roh Kudus, setelah Yesus, yaitu ajaran Roh Kudus. 10 hukum itu adalah ajaran Nabi Musa. Ini Roh Kudus yang kita minta. Iya, Bang Suma. Tapi Iya. Bang Suma tadi kan konfirmasi bahwa kalau dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti melakukan segala tuntutan Allah, termasuk 10 hukum Taurat. Loh. Di mana? Di mana Yesus baginda? mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Berarti ajaran baru. Iya, betul. Nah, mana ajaran baru itu tentang warisan? Ini Bang Suma ini memaksa ya. Kalau tidak ada tertulis ngapain? Berarti Roh Kudus tidak ada sama Anda. Karena Roh Kudus itu membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. Kebenaran apakah itu? Yesus berkata, akulah kebenaran. Nah, kalau begitu akulah kebenaran, coba ceritakan tentang pembagian harta warisan. Kalau Anda adalah kebenaran. Nah, Bang Suma ini ke hal-hal lahiriah lagi. Memang karena Yesus itu mengajarkan hal lahiriah. Ini Bang Suma, menuntun kepada segala kebenaran itu berarti menuntun memberi diri tunduk terhadap sepenuhnya otoritas daripada Allah. Ya, karena itulah harus tunduk kepada aturan Tuhan tentang pembagian harta warisan. Mana aturan Tuhannya? Loh, kenapa bawa di warisan? Kenapa bukan hal-hal praktis saja, Bang Suma? Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran Yesus itu terkait dengan hukum-hukum. Kalau berbicara mengenai hukum-hukum, berarti berbicara mengenai sesuatu yang mengikat manusia terkait dirinya. Dirinya berarti jasadnya. Oke, Bang Suma. Ah, gitulah. Kami diajarkan bahwa tunduklah terhadap pemerintah karena pemerintah itu juga wakil Allah. Itu artinya sudah tercover. Berarti bukan tunduk kepada Roh Kudus, berarti kepada pemerintah. Bukan pemerintah yang dimaksud. Bukan pemerintah yang dimaksud Yesus yang datang setelah dia. Bukan pemerintah, tapi roh kebenaran. Kok larinya ke pemerintah sih? Ya, terserah Bang Suma lah, ambil aja semua pembenaran itu Bang Suma ya. Sama sekali tidak. Saya hanya rindu ada kebenaran dari saudara. Bukan saya memaksakan. Berdasarkan dalil dari pengakuan Yesus sendiri. Dialah roh kebenaran itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu loh. Iya, Itu. betul. Oke, saya belum bertanya tentang pengakuan Yesus yang mengatakan bahwasanya apabila ia datang, dia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekarang, ketika Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Roh Kudus bercerita tentang adanya api di bawah lautan. Kalau Roh Kudus ada pada diri saudara, tolong tunjukkan di dalam kitab saudara bagaimana Roh Kudus ini mengajarkan hal-hal yang akan ditemukan di kemudian hari terkait dengan api di bawah lautan. Silakan. Bang Suma ini kembali lagi memaksakan sesuatu. Gimana saudara saya ini? Gimana saudara saya ini? Kan Yesus yang memberikan syarat. Roh Kudus itu apabila datang akan memberitakan hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan ditemukan di masa yang akan datang. Jadi saya bertanya dong kepada saudara, mana Yesus bercerita kepada suatu pernyataan bahwa baginda Muhammad itu sudah menyampaikan bahwa terdapat lautan api di bawah samudra, yaitu cincin Pasifik. Itu Abang Suma akan ke situ. Tidak, kan Yesus mengatakan dalam kitab saudara, dengarkan saya Bung, dengarkan. Dia mengatakan begini, tetapi apabila ia datang,
yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran tentang pembagian harta warisan, kamu akan dibimbing. Kebenaran akan politik, engkau akan dibimbing. Kebenaran akan ekonomi, engkau akan dibimbing. Kebenaran akan ketatanegaraan, engkau akan dibimbing. Kebenaran akan pemerintahan, engkau akan dibimbing. Semua ini dalilnya loh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, itulah yang akan dia katakan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan. Artinya, roh kebenaran ini akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di dalam Islam, roh kebenaran ini menceritakan tentang adanya api di bawah laut. Itu diceritakan 1400 tahun. Tetapi nanti ditemukan di masa yang akan datang, yaitu zaman sekarang. Kalau roh kebenaran yang datang kepada baginda Rasul, kepada Islam, yaitu roh kudus yang datang kemudian, maka roh kudusnya menceritakan apa yang kemudian disampaikan kepada roh kebenaran, dan roh kebenaran ini mengatakan hal yang akan datang, yaitu cerita tentang adanya api di bawah laut. Dan ternyata itu betul. Pertanyaan yang sama kepada saudara, tolong tunjukkan cerita yang disampaikan oleh roh kebenaran kepada Kristen tentang hal-hal yang akan datang. Artinya dia ceritakan pada abad pertama, dan kejadiannya akan kita temukan di abad sekarang, di mana bercerita tentang api di dalam lautan. Silakan. Bang, berbicara tentang api di lautan tidak ada di dalam situ. Tetapi kena dulu. Kena dong. Tentang ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, Bang. Kena dong sayang. Silakan, Gimana Bang. ini? Ya, Anda benar, silakan itu. Begini Bang Suma, berbicara tentang hal-hal yang akan datang itu seperti berbicara tentang hari-hari terakhir, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan hari penghakiman itu Bang Suma. Yesus itu akan datang sebagai hakim di atas segala hakim dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya Bang Suma. Itu bukan berbicara tentang hal-hal yang lebih kepada hal-hal lahiriah. Adapun mungkin hal-hal lahiriah itu hanya tanda-tanda Bang Suma. Saudaraku, di dalam di dalam kitab saudara sendiri, dengarkan saya sekali lagi, saya ulang ya. Dikatakan begini. Ya, dan dia roh kebenaran ini akan memberitakan, akan menceritakan, akan menginformasikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya ada informasi cerita yang akan datang terkait dengan yang disampaikan. Nah, ternyata Rasulullah menceritakan adanya api di bawah laut. Oke? Berarti itu adalah hal yang diceritakan yang akan diterima dan akan ditemukan di masa yang akan datang. Itu terbukti sekarang, ilmuwan menemukan itu. Berarti Al-Quran betul berasal dari roh kudus yang disampaikan oleh roh kebenaran. Nah sekarang, kalau Anda menolak itu, berarti temuan ilmuwan yang ada sekarang adanya api di bawah lautan sudah diberitakan oleh roh kebenaran kepada Kristen pada masa awal. Tolong tunjukkan itu tertulis di mana di kitab saudara. Silakan. Ini Bang Suma, kita kan kembali ke topiknya tadi. Apakah roh kebenaran itu adalah Muhammad atau bukan? Ini sudah terbukti. Tadi warisan satu, sekarang api di dalam lautan dua. Ini Bang Suma. Sekarang di Anda apa? Di Anda apa? Terbukti di Anda apa? Ini Bang Suma sudah nyatakan tadi bahwa roh kebenaran itu adalah roh kudus. Itu yang Anda sudah katakan tadi. Kemudian roh kebenaran itu adalah penghibur. Dan Anda sudah katakan tadi. Jadi kadangkala Anda katakan roh kudus, tapi kadangkala Anda katakan Muhammad. Loh, nah, roh kudus itu Jibril. Roh kebenaran itu Rasulullah. Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan segala sesuatu. Dan Rasulullah tidak mengatakan satu kata pun selain daripada apa yang diterima dari roh kudus. Itu betul. Nah sekarang kalau roh kudus ini datang kepada Lukas haram hukumnya berkata-kata dari dirinya sendiri.
harus dari apa yang didengarkan dari Roh Kudus. Faktanya Lukas dari data pertama aja sudah menyalahi. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan bercerita-cerita yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ini apa ini? Dari mana Lukas mendapatkan narasi ini? Dari Roh Kudus? Tidak mungkin. Oke, saya Nah, paham. sekarang silakan. Oke. Karena ini memang beda pewahyuan antara Bang Suma dengan kami, keyakinan Bang Suma ya. Kalau Bang Suma itu kan dari langit Bang Suma, langsung dari Allah. Tapi tadi kok ada juga narasinya bahwa diterima dari Yesus. Itu kan sudah berbeda Bang Suma. Kalau kami memang keyakinan kami, Bible yang kami yakini adalah hasil tulisan para murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus, dan kami yakini itu dituntun oleh Roh Allah, bukan sesuatu hal yang datang yang jatuh dari atas. Iya betul, Al-Quran juga tidak jatuh dari atas. Al-Quran ketika mengatakan langsung. Gimana bang? Gimana? Katanya isinya diterima langsung. Iya diterima langsung dari Roh Kudus. Roh Kudus yang datang. Roh Kudus yang datang menyampaikan Al-Quran. Makanya 22 tahun kebenaran, segala kebenaran disampaikan Roh Kudus kepada Roh kebenaran. Roh kebenaran ini mengajarkan kepada manusia. Nah sekarang kalau Anda menolak itu, saya bertanya, mana terkait dengan hal-hal yang diceritakan yang akan datang terkait dengan api dalam lautan? Ada enggak? Itu tidak ada Bang Suma, kan ini Berarti Roh Kudusnya bukan di Anda. Sih ini kami, sedangkan kami berbicara tentang hal-hal surgawi Bang Suma. Di situ Roh Kudusnya tidak berbicara tentang surgawi. Dalilnya dia katakan bahwasanya dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Yohanes 16 nomor 13. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya sesuatu yang datang setelah Roh Kudus itu menceritakan. Oke. Kalau di Al-Quran kan jelas Allah mengatakan wa izal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ilmuwan penasaran, kok lautan dipanaskan? Ternyata begitu diselidiki, betul di bawah laut itu ada api. Makanya lautan dipanaskan. Oke. Gitu loh bang. Oke, silakan, hal itu benar menurut keyakinan Anda karena memang ada tertulis di sana, ya. Berarti Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya di mana? Maksudnya seperti apa? Lah, tadi kan di kami ada dijelaskan hal yang akan datang terkait dengan api laut. Ini hanya memaksakan cocok logi namanya. Ini Bang La Suma. haula wala quwata illa billah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari roh kebenaran menerima pemberitaan wa izan biharu fujirat, apabila lautan dijadikan meluap. Wa izal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti di dalamnya ada api. Begitu diselidiki oleh ilmuwan, ternyata 1400 tahun silam sudah diinformasikan dalam Al-Quran bahwa di dalam laut itu ada api membara sehingga laut dipanaskan. Ternyata betul, berarti Roh Kudusnya memberitakan hal-hal yang akan datang ditemukan oleh para ilmuwan. Ternyata Anda sudah mengakui di kitab Anda tidak ada. Berarti Roh Kudus tidak bekerja di tempat Anda. Ampun aja bang, lambaikan tangan ke kamera. Udahlah. Bang Suma. Gak ada perlawanan saudaraku. Ini Bang Suma, kita lihat dari hasil tentang daripada roh kebenaran itu. Ketahuilah bahwa ada dua hal yang dalam Bible dikatakan bahwa ada yang namanya buah roh dan ada yang namanya keinginan daging. Keinginan daging itu adalah cabulan, persinahan, apalagi hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum Allah. Bagaimana sang baginda Muhammad itu dikatakan sebagai roh Allah, sedangkan maaf bicara dalam hal-hal tertentu, ya. Apa? Rasulullah pernah berzina? Tunjukkan. Rasulullah pernah mencabuli? Tunjukkan. Rasulullah pernah apa? Mana dalilnya? Iya abangku. Tidak ada dalil itu hanya tuduhan-tuduhan orang kafir yang muncul di abad 20.
Orang-orang kafir dulu tidak pernah menuduh Rasulullah. Orang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah, hidup sesaman, hidup bertetangga, tidak pernah membahas tentang engkau itu adalah pencabul, engkau itu adalah pesina, engkau itu tidak ada, itu nggak ada. Itu muncul di abad ke-20 karena stres tinggi, depresi tingginya Barat terhadap kemajuan Islam yang tidak bisa pudar mundur sedikit pun, malah semakin melejit, sehingga mereka melakukan apa? Tipuan-tipuan untuk menyesatkan sesama mereka orang-orang kafir dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah. Oke Bang Suma begini ya. Oke, anggaplah itu tuduhan dan fitnah begitu ya. Karena itu saya sangat salut dan sangat hormat kepada Bang Suma dan teman-teman Islam apabila hal itu dapat dibantah dengan dalil yang benar. Sudah dibantah. Al-Quran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan di dalam surah Al-Qalam. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini Bang Suma, mohon izin ini dengan sopan, bukan maksud yang lain Bang Suma ya. Ini kan sesuatu keimanan dan ada song suri teladan kita kalau dalam keyakinan Bang Suma Muhammad. Ada alangkah baiknya Bang Suma dan teman-teman mengkaji hal itu, bisa mengkonter hal itu yang Bang, bagi kami sia-sia kemudian ketika ada guguk menggonggong. Guguk tidak berakal. Cukup bagi kami Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Anda jangan ngajarin saya di sini kalau tentang Islam, sedangkan Bible saya ngajarin, apalagi tentang Islam. Al-Quran menerangkan. Sabar dulu. Al-Quran menerangkan. Di sini titik lemahnya Anda. Dengarkan saya dulu, Sokta. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Al-Quran 1400 tahun dibacakan bukan kepada kami, dibacakan kepada orang yang sesaman dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak berbudi pekerti yang luhur, maka tidak akan ada orang yang menjadi Islam, khususnya orang Arab. Rasulullah akan diusir, Rasulullah akan dibunuh, mereka akan merancam beliau kalau tuduhan-tuduhan kalian itu betul. Bahkan Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur wahai Nabi Muhammad. Orang Arab mana percaya kalau dia melihat dengan matanya melakukan apa yang kalian tuduhkan. Jadi tidak perlu kami untuk meluruskan itu. Cukup Al-Quran sebagai panduan. Yang pertama. Panduan yang kedua adalah orang yang hidup sesaman Rasulullah. Apakah dia ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Berikutnya? Tidak. Sampai sekarang sudah 1400 tahun orang Arab beranak cucu secara turun-temurun beriman kepada satu manusia yang mulia di atas muka bumi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tunjukkan satu manusia di Yerusalem yang hidup dari secara turun-temurun yang menjadi Kristen hari ini. Dari abad pertama, keturunannya, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, tidak akan Anda pernah temukan. Yang Kristen hari ini adalah berasal dari Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Jerman, Afrika. Tak ada dari Yerusalem, tak ada dari Yahudi, nggak ada. Ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Paulus? Ada apa dengan Markus? Kenapa tidak keturunan mereka yang menjadi Kristen di Palestina? Kenapa tidak keturunan mereka yang ada di Israel sana menjadi Kristen? Kenapa? Justru mereka semakin canggih dunia, semakin dipertontonkan Kristen diludahi di Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW setiap hari orang sedunia dari semua penjuru bumi berbondong-bondong menuju ke tempat kelahirannya untuk berziarah. Kalau dia orang yang kotor sesuai dengan tuduhan kalian, jangankan hari ini, zaman beliau memproklamirkan dirinya menerima wahyu saja sudah diusir, sudah dibunuh, sudah dirancam. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang beringas, bangsa jahiliyah, bangsa yang sangat-sangat luar biasa kejahilannya. Tapi dia seorang diri mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti yang Anda tuduhkan itu, aduh, itu cemen, men.
hanya guk-guk yang menggonggong bagi kami. Itu Bang, silakan. Saya tidak menuduh atau menfitnah, tapi itu yang saya lihat konten-konten yang Bang Suma, dan saya lihat di situ banyak pengakuan-pengakuan dari teman-teman Muslim bahwa kok saya selama ini ditutupi, tidak diajarkan tentang hal ini, sunnah-sunnah ini gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, saya sangat senang dengan Bang Suma, dengan elegan dan sangat terhormat begitu ya, menjelaskan tentang keimanan Islam begitu. Karena itu Bang Suma, ini penting juga bagi teman-teman Muslim ya. Sampaikanlah data, dalil yang sebenarnya untuk supaya hal ini jangan jadi hal yang sifatnya liar yang kemudian mempengaruhi pemahaman seseorang. Nah, Bang Suma begini ya, saya ringkas saja karena ini sudah terlalu lama dan ada tugas saya yang lain. Bagi kami kekristenan, roh kebenaran itu tidak lain adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Sangat jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diutus untuk mendiami kami dan menuntun kami dalam segala kebenaran. Dan inti di dalam semuanya itu adalah menuntun kami untuk hidup di dalam kasih Bang Suma. Adapun hal-hal yang sifatnya dituduhkan kepada kami itu sah-sah saja. Entah kami dikafirkan ataupun dinyatakan sesat ataupun menuhankan manusia, itu sah-sah saja. Karena itu dari paradigma. Tetapi bagi kami adalah semuanya itu berkiblat kepada Yesus untuk kemuliaan Bapa yang mempunyai langit dan bumi ini. Jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus bagi kami, yaitu pribadi Allah yang tinggal diam dalam kami dan menuntun kami untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Begitu Bang Suma. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ya Bang Suma ya. Mohon maaf kalau ada yang saya bukan kabur gitu ya. Makanya saya sudah 3 kali ini komunikasi dengan Bang Suma. Iya, silakan Bang. Ada banyak konten, saya anggaplah konten-konten liar yang misalnya di YouTube begitu kan. Ada yang itu sifatnya menodai. Alangkah baiknya teman-teman lah menjelaskan semua hal itu, karena apabila Bang Suma dan teman-teman itu kan dalil-dalilnya itu semuanya kebanyakan hanya misalnya diskusi ini kan kebanyakan dari Alkitab semua Bang Suma begitu ya. Dan saya sangat menghormati Bang Suma jika namanya berapologet itu. Berapologet berartinya adalah mempertahankan, menjelaskan, memperjuangkan, membela tentang kaidah yang dimiliki Bang Suma begitu. Nah, dalam bukan berarti menyerang yang lain begitu. Nah, Bang Suma akan sangat terhormat jika mampu itu menjelaskan hal-hal itu yang sangat. Saya kalau ditanya sama orang Kristen tentang apapun tentang Islam, saya jawab. Oke. Iya, mereka kan hanya monolog saja, membahas tentang fitnahan-fitnahan kayak gitu, itu monolog. Sedangkan, Bung, kalau orang itu tahu tentang agama kita, maka orang itu harus tahu baca kitab kita. Sekarang Anda membawa orang-orang yang memfitnah itu bisa baca Quran tidak? Bisa baca hadis tidak? Bisa loh Bang, bahkan mereka kata. Silakan tunjukkan siapa orangnya. Contoh salah satunya siapa? Tidak perlu saya sebut apanya. Lah. Itu namanya burung beo. Cuman ngomong tapi tidak ada isi kepala. Misalnya di konten YouTube itu kan misalnya itu siapa? Sunnah Nabi. Kemudian Sunnah Nabi itu siapa orangnya? Nah, saya tidak tahu Bang Suma. Tapi dia makanya sama dengan Sofiatul penghujat Islam, kita tidak tahu di mana orangnya. Harusnya kalau dia berbicara kebenaran seperti Bang Suma dong, tampil berbicara menyampaikan. Jangan sembunyi di belakang layar. Maksudnya apa? Bukan masalah siapanya Bang Suma, tetapi berbicara tentang hal-hal yang disampaikan. Iya, Anda kalau berbicara tentang sesuatu dan Anda yakin sesuatu itu benar, apakah Anda takut? Tidak. Ya tidak. Terus kenapa mereka sembunyi kalau tidak takut? Kalau mereka mau mengajarkan kebenaran? Saya tidak tahu itu karena mereka yang punya. Iya makanya. Jadi kalau yang dikatakan benar itu kalau dia berbicara seperti Saifuddin Ibrahim dan ketika dia menyampaikan narasi tidak lari kabur, itu baru dibilang benar. Tapi kalau dia menuduh maling, habis itu kenapa kau tuduh saya maling? Lari dia.
Nah, itu berarti pembohong, pendusta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan satu hal lagi, Bung, kalau Islam itu datang dengan segala kesalahan yang dituduhkan oleh mereka, maka orang-orang Arab lebih dulu menolak. Itu sudah pasti. Tapi faktanya dia tidak ditolak, dia diterima kemudian. Bahkan orang-orang Yahudi menerima dia kemudian. Nah, oleh karena itulah saya katakan, baru di abad 20 ini muncul tukang fitnah yang sembunyi di balik akun-akun palsu. Andai saja mereka itu mengajarkan kebenaran, mereka harus tampil menggulung habis kekristenan. Seperti Bang Suma tampil menyampaikan tentang isi Bible terkait dengan apa yang dinarasikan Al-Quran. Harus begitu. Ketika ada yang mau meluruskan apa yang saya sampaikan, silakan naik. Di mana Bang Suma menjelaskan. Yang salah silakan dibenarkan, yang benar silakan diaminkan. Tapi kan tidak ada yang muncul hanya yang seperti abang, tapi modal cuman ngeyel, cuman asumsi, cuman penolakan, cuman halusinasi, angan-angan, hurafat, imani saja, akal-akalan. Kan modalnya cuman modal itu. Semua data-data yang ada di dalam kitab saudara, katakan bahwa dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Saya tanya tentang warisan, tak ada. Tanya tentang apa lagi? Tentang api di dalam lautan, tak ada. Lalu Anda mengatakan Bapak ada di dalam kami, menyertai kami. Waduh, terlalu muluk-muluk Bang. Tapi yaudahlah, itu iman saudara. Saya tidak paksakan dengan apapun yang Anda imani. Saya hanya menyampaikan sebatas yang saya tahu tentang isi Bible dan Al-Quranul Karim. Demikian. Sia-sia gonggong guguk tidak berakal. Cukup bagi kami Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Anda jangan ngajarin saya di sini kalau tentang Islam, sedangkan Bible saya ngajarin, apalagi tentang Islam. Al-Quran menerangkan. Sabar dulu. Al-Quran menerangkan. Di sini titik lemahnya Anda. Dengarkan saya dulu, Sokta. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Al-Quran 1400 tahun dibacakan bukan kepada kami, dibacakan kepada orang yang sesaman dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak berbudi pekerti yang luhur, maka tidak akan ada orang yang menjadi Islam, khususnya orang Arab. Rasulullah akan diusir, Rasulullah akan dibunuh, mereka akan merancam beliau kalau tuduhan-tuduhan kalian itu betul. Bahkan Buat kamu yang lagi belajar baca Al-Quran, kamu wajib download aplikasi ini, Quran Belajar Indonesia. Aplikasi Quran digital pertama yang gratis. Ya, ini beneran gratis tanpa iklan. Di dalamnya kamu bakal dapat 8 Al-Quran plus dengan tafsir Ibnu Katsir. Kenapa harus ada tafsirnya? Karena untuk memahami Al-Quran, gak bisa cuman baca terjemahannya aja. Kamu juga perlu baca tafsirnya. Aplikasi Quran Belajar ini tersedia offline, jadi kamu gak butuh kuota buat buka aplikasinya. Cukup sekali download, kamu udah bisa belajar membaca Al-Quran senyaman Quran cetak, kapanpun dan dimanapun. Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Klik link yang ada di bawah ya. azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur wahai Nabi Muhammad. Orang Arab mana percaya kalau dia melihat dengan matanya melakukan apa yang kalian tuduhkan. Jadi tidak perlu kami untuk meluruskan itu. Cukup Al-Quran sebagai panduan. Yang pertama. Panduan yang kedua adalah orang yang hidup sesama Rasulullah. Apakah dia ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Berikutnya? Tidak. Sampai sekarang sudah 1400 tahun orang Arab beranak cucu secara turun-temurun beriman kepada satu manusia yang mulia di atas muka bumi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tunjukkan satu manusia di Yerusalem yang hidup dari secara turun-temurun yang menjadi Kristen hari ini. Dari abad pertama keturunannya, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat. Tidak
tidak akan Anda pernah temukan. Yang Kristen hari ini adalah berasal dari Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Jerman, Afrika. Tak ada dari Yerusalem, tak ada dari Yahudi, nggak ada. Ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Paulus? Ada apa dengan Markus? Kenapa tidak keturunan mereka yang menjadi Kristen di Palestina? Kenapa tidak keturunan mereka yang ada di Israel sana menjadi Kristen? Kenapa? Justru mereka semakin canggih dunia, semakin dipertontonkan Kristen diludahi di Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW setiap hari orang sedunia dari semua penjuru bumi berbondong-bondong menuju ke tempat kelahirannya untuk berziarah. Kalau dia orang yang kotor sesuai dengan tuduhan kalian, jangankan hari ini, zaman beliau memproklamirkan dirinya menerima wahyu saja sudah diusir, sudah dibunuh, sudah dirajam. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang beringas, bangsa jahiliyah, bangsa yang sangat-sangat luar biasa kejahilannya. Tapi dia seorang diri, mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti yang Anda tuduhkan itu, aduh, itu cemen, men. Itu hanya guk-guk yang menggonggong bagi kami. Itu Bang, silakan. Bang Suma, saya tidak menuduh atau menfitnah, tapi itu yang saya lihat konten-konten yang Bang Suma, dan saya lihat di situ banyak pengakuan-pengakuan dari teman-teman Muslim bahwa kok saya selama ini ditutupi, tidak diajarkan tentang hal ini, sunnah-sunnah ini gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, saya sangat senang dengan Bang Suma, dengan elegan dan sangat terhormat begitu ya, menjelaskan tentang keimanan Islam begitu. Karena itu Bang Suma, ini penting juga bagi teman-teman Muslim ya. Sampaikanlah data, dalil yang sebenarnya untuk supaya hal ini jangan jadi hal yang sifatnya liar yang kemudian mempengaruhi pemahaman seseorang. Nah, Bang Suma begini ya, saya ringkas saja karena ini sudah terlalu lama dan ada tugas saya yang lain. Bagi kami kekristenan, roh kebenaran itu tidak lain adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Sangat jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diutus untuk mendiami kami dan menuntun kami dalam segala kebenaran, dan inti di dalam semuanya itu adalah menuntun kami untuk hidup di dalam kasih, Bang Suma. Adapun hal-hal yang sifatnya dituduhkan kepada kami itu sah-sah saja, entah kami dikafirkan ataupun dinyatakan sesat ataupun menuhankan manusia, itu sah-sah saja karena itu dari paradigma. Tetapi bagi kami adalah semuanya itu berkiblat kepada Yesus untuk kemuliaan Bapa yang mempunyai langit dan bumi ini. Jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus bagi kami, yaitu pribadi Allah yang tinggal diam dalam kami dan menuntun kami untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Begitu Bang Suma. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ya Bang Suma ya. Mohon maaf kalau ada yang saya bukan kabur gitu ya. Makanya saya sudah 3 kali ini komunikasi dengan Bang Suma. Iya, silakan Bang, silakan. Ada banyak konten saya. Kenapa ini Bang Ipan ini, kenapa Anda ini? Akibat akal nggak ke bawah jadinya kayak gitu dia. Kayak burung tekukur yang bunyi kucing. Wujudnya manusia, pola pikirnya ayam. Gimana ceritanya? Kenapa kita itu diberitakan di dalam Islam bahwa orang-orang kafir itu saudara dengan setan? Kenapa? Kayak tadi itu. Dan kerasukan setan itu. Yesus manusia, ya. Kok Anda Tuhan kan? Karena dia juga Tuhan. Coba. Ayo. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat, penipu, pembohong, pendusta telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah antikristus, itu adalah planos, penipu, pembohong. Nah, sekarang saya tanya, Yesus sejak kapan jadi manusia? Dari lahir, dari bayi. Berarti dia datang sebagai Tuhan. Coba. Tadi ditanya dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, itu tubuhnya. Pekok. Inilah yang Al-Quran katakan. Inna syaitana adu
setan itu musuh nyata bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ini dia tidak, justru bersaudara. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yukasirun. Ini sudah 2000 tahun kalian masih saja melakukan penyesatan terhadap manusia. Ya, berhentilah itu ya, berhenti. Pikirkanlah baik-baik. Pikirkanlah baik-baik. Mana ada kemudian Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Itulah makanya kalian dikatakan bocor halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pasirnya habis, Ari. Itu Bang Juma si dar. Dia tuh ini sinyalnya lagi rusak, merah terus, ikut-ikutan sama aku. Iya. Terus lagi di mana tuh noise naik motor? Oh, kipas angin apa gimana, Hus? Noise. Kipas angin matiin dah biar nggak bisa. Perasaan udah AC kemarin kok masih pakai kipas angin? AC-nya di kamar, Ustad. Aku lagi di itu di dapur. Udah monitor. Halo warga DKI Jakarta Dapil 3, pemilu serentak sebentar lagi. Jangan lupa datang ke Lagi-lagi dibahas di dalam gereja. Lagi-lagi diputar di dalam gereja. Siapa yang mutar? Pendeta Risuli Lubis. Diputar di depan jemaatnya. Boro-boro pendeta Risuli Lubis ini mau menjawab videonya Bang Zuma atau argumentasi daripada Bang Zuma, pendeta Risuli Lubis ini seperti biasa cuma berputar ke sana, berputar kemari, berputar-putar. Ya seperti itulah teman-teman ya, kebiasaan daripada pendeta Risuli Lubis ini. Berdiskusi secara langsung, berdebat secara langsung dengan Bang Zuma, atut ndak punya nyali. Ya pada akhirnya ngomel-ngomel di gerejanya atau ngomel-ngomel di YouTube-nya menanggapi video-video daripada Bang Zuma. Tapi yang lucunya teman-teman, video Bang Zuma yang berjam-jam itu, kadang 1 jam, 2 jam, kadang bisa 3 jam gitu kan, berdiskusi dengan teman-teman Kristen, yang diambil cuma ya paling sekian detik atau 1 menit gitu. Kita simak langsung videonya teman-teman. Saudara, kita terus belajar ya untuk bisa mengenali Tuhan dengan benar ya. Saudara, sebelum saya mengajarkan ya, untuk kita bisa mengenal dia lebih dalam, mari kita setel dulu ya apa yang dikatakan saudara kita ini ya. Tiba ada sekelompok manusia dari barat menghapuskan semua aturan-aturan Tuhan dan mengatakan Tuhannya menjadi beruang, seketika menjadi bayi yang keluar dari rahim, lahirnya di tempat binatang, kemudian besar mengajarkan ajaran kasih, dan dia adalah manusia pernah menjadi mayat. Siapa yang percaya Tuhan jadi mayat, menjadi mayat, dia akan diselamatkan. Ini konsep yang tidak rasional tapi irrasional. Kristen dengan imannya kita hargai, tetapi sangat disayangkan itu tidak berpola kepada akal dan wahyu, hanya semata-mata karena mimbar dan khotbah gereja saja. Itu saya hargai, Bang. Tapi ketika kita berbicara akal dan wahyu, Kristen tidak punya ruang, sama sekali tidak punya ruang. Kristen hanya bisa diimani dengan dogma dan doktrin. Jangan sekali-sekali menggunakan akal sehat ketika Anda ingin menjadi orang Kristen atau ingin tetap mati dalam keadaan Kristen. Ketika berbicara Bible, jauhkan akal Anda dari Bible, maka Anda akan mati dalam keadaan Kristen. Percaya sama saya. Karena Bapak Ibu sekalian,
Jadi kata si Juma ini ya, dia katakan Tuhan kita itu kayak bunglon gitu ya. Ya, bisa menjadi bayi. Terus dia katakan Tuhan kita itu manusia yang pernah jadi mayat, ya. Terus dia katakan, nah ini yang saya kurang bisa setujunya, dikatakan dia itu Tuhan kita itu konsep manusia. Kurang setuju, artinya dari 1, 2, 3 itu setuju mungkin ya. Terus kemudian yang terakhir enggak setuju gitu. Tapi enggak apa-apa teman-teman, kita lihat, kita tonton bagaimana cara Risuli Lubis ini berputar-putar ya, bukannya menjawab, bukannya menanggapi apa yang ada di video tersebut, tapi pendeta Risuli Lubis malah ngalor ngidul. Goes pakai kaki. Yakin? Manusia, doktrin, dogma. Jadi jemaat itu percaya karena ya diajarkan pendeta seperti itu. Ya, seperti yang Sarini bilang kemarin apa? Gagasan, ya kan? Jadi gagasan. Saya suka lupa aja nih ngomong gagasan ini ya. Gagasan. Jadi Tuhan kita itu gagasan konsep manusia. Saudaraku yang saya kasih, dia katakan tadi tidak masuk akal. Dia bilang. Nah, kalau kita bicara akal, saya bagi menjadi 3 ya. Pertama, akal itu adalah yang pertama akal yang sehat. Kedua, akal yang umum dimiliki oleh semua orang. Itu dimiliki oleh semua orang. Ketiga, akal yang nggak sehat. Itu di rumah sakit jiwa, orang-orang gila. Itu akalnya nggak sehat. Jadi saudara, ketika akal orang nggak sehat alias gila, ya, memang dia nggak mungkin mau memikirin yang begini. Dia nggak mau memikirin yang seperti ini. Kok Yesus itu Tuhan ya? Dia kan manusia. Dia kan pernah lahir di Bethlehem, di Palungan. Dia kan pernah mati, mayat. Dia bangkit sih, tapi kan Allah lah yang bangkitkan itu. Ya, kok dia disembah orang Kristen ya? Kok dikatakan Tuhan ya? Ya orang gila nggak mau mikirin begitu. Iya, kalau orang gila nggak mungkin memikirkan yang begituan. Tapi orang yang akalnya waras, orang yang akalnya sehat pasti berpikir, apa iya ya Tuhan itu dikandung selama 9 bulan. Tuhan yang maha suci itu dikandung selama 9 bulan, bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan. Loh, kalau Tuhan yang maha suci seperti itu, lalu sucinya di mana? Itu pertanyaannya. Lalu kemudian, masa iya Tuhan dilahirkan? Kalau Tuhan itu dilahirkan, tua mana? Orang yang melahirkan dengan orang yang dilahirkan, tua yang mana? Nah, ini ribet jadinya. Maka akal yang waras akan bisa mencerna. Oh, masa sih Tuhan pernah menjadi mayat? Nggak mungkin Tuhan itu menjadi mayat. Dalilnya banyak. Ya, Tuhan maha suci. Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak dibentuk. Tuhan tidak bisa dilihat. Terus Tuhan itu kekal. Tuhan itu tidak nampak. Nah, itu ada dalilnya semua di kitab suci mereka, di kitab sucinya pendeta Risuli Lubis ini. Maka orang yang waras akan berpikir, tapi orang yang tidak waras tidak akan berpikir. Kenapa? Karena akalnya sudah nggak ada. Nggak mau mikirin begitu. Jadi yang kedua, ada akal yang umum. Semua orang memilikinya akal ini. Ya bahkan mulai dari orang yang hanya SD, SMP, sampai yang sarjana, sampai yang sudah doktor, profesor, punya akal yang sama seperti ini, umum. Ini akal yang umum saja, ya, yang dimiliki oleh semua orang, ya. Saudara, kalau akal yang umum itu, saudara, dia hanya berpikir begini, ya, kok iya? Masa Tuhan Maha Kuasa kok seperti bunglon jadi bayi, terus
mayat, terus kok Tuhan iya mati mayat kan begitu ya. Iya, kalau dia punya akal yang umum, tapi udahlah ya, nggak perlu kupikirkan itu, biarlah itu iman dia. Nah, itu akal yang umum begitu. Imam dia itu agamanya agamaku atau lakum dinukum waliyadin ya, agamaku agamamu udahlah. Nah, itu umum ya. Tapi ada akal yang sehat, saudara. Akal yang sehat itu cerdas ya, bukan sekedar pintar tapi dia cerdas. Jadi ketika dia menemukan sesuatu walaupun nggak masuk akal dia, tapi kenapa ada ini, dia ingin mencari tahu, dia ingin menggali, bukan dari asumsi dia pribadi, tapi dia ingin mencari bukti-bukti, fakta-fakta, baik itu dari sejarah maupun itu dari orang-orang tertentu yang bisa memberitahu kepada dia. Nah, itu orang yang punya akal sehat, yang kecerdasannya tinggi. Karena Singapura itu kalau nggak salah rata-rata rakyat itu kecerdasan. Udah pindah ke Singapura. Dari awal sampai akhir yang diputar oleh pendeta Risuli Lubis ini tidak sedikit pun disinggung atau tidak sedikit pun dibantah oleh pendeta Risuli Lubis ini. Malah berbicara orang gila, berbicara Singapura, berbicara orang yang cerdas begini dan begitu gitu kan. Ya, begitulah teman-teman. Secara tidak langsung pendeta Risuli Lubis ini ya, pendeta Risuli Lubis ini memotivasi jemaatnya, para jemaatnya untuk menonton videonya Bang Zuma. Jadi penasaran nih mereka, jemaatnya ini pada saat dipertontonkan video diskusinya Bang Zuma, mereka akan cari tahu siapa sih Zuma itu. Ya mudah-mudahan para jemaatnya mau berpikir, benarkah Tuhan itu dikandung? Benarkah Tuhan itu dilahirkan? Benarkah Tuhan sang pencipta langit dan bumi ini pernah disusui? Pernah sekolah? Lalu pernah mati? Yang sehat semoga mendapatkan hidayah. Karena mustahil Tuhan sang pencipta langit dan bumi ini bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan. Disusui oleh manusia, diasuh oleh manusia, disekolahkan oleh manusia, diajari oleh manusia, lalu diyakini mati. Mustahil Tuhan itu mati. Kalau Tuhan itu mati, lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Yang berpikir waras, insya Allah masuk Islam. Mohon maaf jika ada silap kata saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan. Meikana kedatangan tamu seorang wanita. Katanya sih wanita ini mu'allaf ya. Saya juga nggak tahu beliau ini mu'allafnya di mana. Tapi kalau beliau betul-betul mu'allaf ya kan, semoga saja beliau ini kedepannya lebih baik lagi. Semoga saja beliau tetap istiqomah di dalam iman dan Islam. Dan semoga kedepannya beliau bisa menutup aurat, bisa memakai hijab, teman-teman. Wanita ini masuk ke roomnya Meikana, lalu mempertanyakan kepada Meikana, di mana ayatnya di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai Allah yang Maha